Tiap orang, kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya dan nikmat-Nya, yang dimana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas kita, masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kiat tentang istiqamah, pada kaidah yang ke-9, lanjutan dari pertemuan yang lalu, tentang penghalang dari istiqamah, penghalang dari istiqamah berupa syubhat ataupun asyahawat. Karena dengan syubhat seseorang akan tergelincir dari jalan yang lurus, dan dengan sebab syahwat maka dia pun akan berpaling dari petunjuk kebenaran, karena dia lebih memilih kecintaannya kepada hawa nafsunya. Dan pada pembahasan yang lalu kita tutup dengan hadis dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dan kita sedikit mengulang dari hadis tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga Imam At-Tirmidzi dalam sunnahnya, dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirati suran, di mana pada kedua sisi sirat ada 2 tembok. Fihi ma abwabun mufattahatun, pada masing-masing tembok tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan pada masing-masing pintu tersebut suturun murkha, ada tirai-tirai yang tipis dan menerawang. Tirai pada masing-masing pintu adalah tirai yang tipis sehingga bisa terlihat dalamnya. Wa 'ala babis sirati da'in yaqul, dan pada pintu sirat ada yang menyeru kemudian mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian semuanya menuju sirat Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'arraju, dan janganlah kalian menengok ke kanan dan ke kiri, janganlah kalian berpaling ke kanan dan ke kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan di sisi atas sirat ada yang menyeru juga. Fa idza arada yaftahu syai'an, fa idza arada an-nasu yaftahu syai'an min tilkal abwab, apabila manusia hendak membuka salah satu dari pintu tersebut sedikit saja, jadi pintu yang terbuka tadi atau pintu yang terbuka ini dia ingin membukanya, ingin memasukinya maksudnya, maka yang menyeru dari bagian atas tersebut mengatakan, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan sekali-kali engkau membukanya. Fa innaka in taftahu talijhu, karena apabila engkau sampai membuka pintu tersebut akan menjerumuskanmu, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Was-siratu, dan yang dimaksud dengan as-sirat al-islamu, adalah petunjuk agama Islam sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-suran, adapun tembok di sisi kanan dan sisi kiri yaitu hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahatu, dan pintu-pintu yang terbuka, maharimunlah, adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, dan yang menyuruh di bagian pintu sirat adalah kitabullah,
Al-Qur'anul Karim, yang pada Al-Qur'an telah terdapat peringatan dan penjelasan untuk kita semuanya, bagaimana kita akan bisa melewati sirat. Wadda'i min fawqis sirat, adapun yang menyeru di sisi atas sirat adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, peringatan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada setiap hati seorang muslim. Karena pada setiap seorang muslim Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hati mereka fitrah yang condong dan cenderung dengan kebenaran, yang dia bisa menimbang dengan hatinya tersebut apa yang menjadi nasihat dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fatasawwarul mathala. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahullah wa ra'ah menjelaskan, maka bayangkan, renungkan perumpamaan ini, yanfa'ukallahu bihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu dengan hadis tersebut, dengan engkau merenungkannya. Siapa yang mau merenungkan hadis ini, maka dia akan mengambil manfaat darinya. Daraballahu mathalan siratan mustaqima, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirat, yang pada kedua sisi sirat suran, jidaron, ada dua tembok. Tamshi fi tariqin mustaqimin ala yaminika jidaron, ketika engkau jalan pada jalan yang lurus, ketika engkau berjalan pada jalan yang lurus, ala yaminika jidar, pada sisi kanan kirimu ada tembok. Wa an yasarika jidar, pada sisi kananmu ada tembok dan pada sisi kirimu pun ada tembok. Wa fil jidaraini abwabun katsirah, dan pada masing-masing tembok yang ada di sisi kanan dan sisi kirimu ada pintu-pintu yang banyak. Tamurru biha an yaminika wa an yasarika, yang kau akan melewatinya, yang pintu-pintu tersebut berada di sisi kanan dan sisi kirimu. Wa hadhil abwabu 'alaiha suturun murkhah, dan pada masing-masing pintu 'alaiha, padanya suturun murkhah, ada tirai yang tipis sehingga terlihat pintu tersebut. Jadi walaupun ada tirai yang menjadi pembatasnya, maka di sini karena tirai tersebut itu samar, sehingga siapa yang menengoknya akan ada ketertarikan untuk melihatnya atau membukanya. Wa anta ta'lamu anna al-bab alladhi 'alayhi sitaratun laysa kal-bab alladhi 'alayhi abwabun wa mafatih. Dan engkau mengetahui bahwasanya pintu yang ada tirainya, pintunya itu bukan berupa pintu yang kemudian ada kuncinya, maka di sini pintunya ini ditutup dengan tirai, dan tirai tersebut bentuknya, tirainya tipis dan nerawang atau nampak bagiannya. Fal babul ladzi 'alaihi sitaratun tadkhuluhu bila kulfah, sehingga dimana kalau pintu tersebut penutupnya bukan berupa pintu, ada gagangnya dan ada kuncinya, maka untuk memasukinya sangatlah mudah, bila kulfa, tanpa ada kesusahan sekali, tinggal geser, tinggal buka, tinggal disibak tirainya, maka akan bisa memasukinya dan melewatinya. Lain halnya dengan pintu yang ada daun pintunya, kemudian ada kuncinya, maka butuh usaha ketika itu terkunci. Ketika pintu tersebut terkunci atau dikunci, maka butuh usaha untuk membukanya. Namun ketika pintu tersebut,
pintu tadi yang menutupinya adalah sitar atau penutup tipis, maka untuk memasukinya tanpa ada usaha yang besar untuk bisa memasukinya. La ya'uquka anid dukhuli syai'un, maka tidaklah menghalangimu dari memasuki pintu tersebut suatu yang menyusahkan sedikit pun. Jadi tidak butuh usaha yang besar untuk memasukinya, untuk melewatinya. Dan pintu ini tidak akan menjadi penghalangmu, atau bukanlah akan menjadi penghalang yang berat untuk melewatinya. Wal muslimul mustaqimu idza aradat nafsuhu an tadkhula fi syahwatin yajidu anna qalbahu yanqabidu wa yalfadhuha wa la yajidu rahatan wa la tuma'ninatan fa hadza wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Dan seorang muslim yang diberikan keistiqomahan, seorang muslim yang istiqomah, apabila hatinya, apabila jiwanya hendak masuk ke dalam perkara syahwat, apabila hendak melakukan kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh hawa nafsunya, maka dia akan mendapati hatinya yang qabidhu wa yalfadhuha, menahannya dan membisikinya. Wala yajidu rahatan wala tuma'ninatan, sehingga hatinya pun tidak merasa tenang, tidak merasa lapang. Ada rasa berat, ada rasa janggal dalam hatinya ketika melakukan perbuatan yang mengikuti syahwatnya. Maka Syekh menjelaskan fahadza wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Maka inilah nasihat atau peringatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada setiap hati seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah tersebut untuk merasakan dan membedakan apakah perbuatan tersebut itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah. Maka dia bisa merasakan bahwasanya yang ia kerjakan itu apabila adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang salah terkait dengan hawa nafsu tadi, maka hatinya pun mengingkarinya, merasa berat untuk melakukannya. Namun sekali lagi, seringkali kita dikalahkan dengan hawa nafsu kita daripada mendahulukan apa yang ada dalam hati kita berupa fitrah, kecenderungan kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalan ini tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk kita semuanya agar kita bisa mengambil faedah, agar kita bisa mengambil manfaat bahwasanya siapa saja yang hendak meniti as-sirat, meniti petunjuk agama Islam, maka dibutuhkan prinsip yang kuat, prinsip yang kokoh. Karena apa? Karena pada sisi kanan dan sisi kiri, pada saat dia melewati sirat yang lurus, jalan yang lurus ini, ketika ia hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika ia hendak menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka ada banyak penghalang yang akan menghalanginya, yang akan merintanginya, yang akan menjadi penghalang untuknya. Yang dimana pada setiap sisi kanan dan kiri sirat ada tembok, dan pada masing-masing tembok tersebut ada banyak pintu yang terbuka, yang hanya ditutupi dengan tirai yang tipis saja, sehingga siapa yang ingin memasukinya mudah sekali untuk tertarik kepadanya. Siapa yang menengok dan teguh dengan prinsipnya, siapa yang tidak teguh dalam menetapi petunjuk agama Islam, maka dia akan mudah sekali
untuk berpaling dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari agama Islam, sehingga dia pun masuk ke dalam syubhat maupun masuk ke dalam syahwat, yang itu perumpamaannya seperti pintu-pintu yang banyak tadi, yang hanya ditutupi dengan tirai yang tipis. Maka dalam hadis tersebut dikatakan wala tata'arraju, maka jangan sekali-kali kalian menengok ke kanan dan ke kiri. Karena apabila engkau tengok dan mencoba untuk memasukinya, pasti kamu akan masuk ke dalamnya. Fa innaka in taftahu taliju, kamu mencoba untuk menyibak tirai tersebut, pasti akan masuk, terseret ke dalamnya. Wa syahidu min hadzal hadis, dan syahid dari hadis yang mulia ini, anna ala jambatai tariqil istiqamah, di mana pada sisi kanan kiri jalan istiqamah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk agama Islam, abwabun tukhrijul insana min tariqil istiqamah. Ada pintu-pintu yang banyak yang bisa mengeluarkan manusia dari jalan istiqamah. Jadi di sisi kanan dan sisi kiri kita, ketika kita sedang menetapi petunjuk agama Islam, ketika kita sedang berusaha untuk menegakkan agama Islam, maka banyak sekali pintu-pintu yang menganga, yang siap untuk menyeret kita dan memasukkan kita ke dalam pintu-pintu tersebut. Wa hadhil abwab tarji'u fil jumlati ila amrayn. Dan pintu-pintu ini secara jumlah, secara globalnya kembali kepada dua perkara. Pintu-pintu yang banyak, yang tepatnya posisinya ada di sisi kanan dan sisi kiri, secara global itu ada dua bentuk, ada dua macam, menggambarkan dua perkara. Yang pertama, imma syubhatun, berupa syubhat, yaitu pemikiran, pemahaman yang menyimpang, yang menyelisihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Au syahwatun, atau yang kedua, pintu yang ada di sisi kanan dan sisi kiri ini menggambarkan tentang syahwat, tentang gambaran syahwat berupa kesenangan dan kecintaan terhadap dunia. Maka siapa yang hatinya dijadikan cenderung, condong untuk mencintai dunia dan seisinya, maka itu pun akan bisa memalingkannya dari as-siratal mustaqim, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa khurujul 'abdi 'anil istiqamah imma bi syubhatin aw bi syahwah. Dan seorang hamba itu keluar dari jalan istiqamah dengan sebab, bisa jadi karena sebab dia tertipu dengan syubhat atau tertipu dengan syahwat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Dan sebelum kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa agar Allah jauhkan kita dari syubhat dan syahwat, maka perlu bagi kita semuanya, bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, untuk mengenali apa itu syubhat, apa itu syahwat, yang dengannya dia mempelajarinya, memahaminya, sehingga dia tidak masuk ke dalamnya, sehingga tidak menyeretnya ke dalam pintu-pintu yang ada di sisi kanan dan sisi kiri dari jalan yang lurus tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad nasaballahu subhanahu al-jisra alladhi yamurru an-nasu min fawqihi ila al-jannah wa nasaba bi janibaihi kalalib takhtafuhu aw takhtifun nasa bi'amalihim fahakadha kalalibul batili min tashbihatid dalal wa syahawatil ghayy tamna'u sahibaha anil istiqamati ala tariqil haqqi
wa sulukihi wal ma'sumu man asamahullahu. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan, telah meletakkan al-jisr. Yang dimaksud dengan al-jisr di sini tidak lain adalah as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, alladzi yamurrun nasu min fawqihi ilal jannah, yang akan dilewati oleh manusia dari sisi atasnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jisr ini, yaitu jembatan ini, yang dimaksud tidak lain adalah as-sirat yang Allah bentangkan dan letakkan di tengah-tengah nerakanya, di tengah neraka Jahannam, di atas neraka Jahannam, yang dengannya manusia akan melewatinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaba bi janibaihi kalaliba, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pula, setelah Allah letakkan al-jisr, yaitu as-sirat, berada tepat di tengah neraka Jahannam, maka Allah letakkan pula di sisi kanan dan sisi kirinya berupa pengait-pengait dari besi yang kuat yang ada duri-durinya. Besi seperti model garpu gitu, atau seperti jangkar dan semisalnya, yang di bagian besi tersebut ada duri-durinya yang bisa mengait dan mengenai siapapun yang akan melewati atau yang sedang melewati sirat ini, yang dengannya akan mengait manusia dengan sebab amal-amal mereka. Amal yang telah kita kerjakan, apabila itu kebaikan, akan menjadi syafaat dan penolong kita saat kita melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila amal tersebut adalah amal kemaksiatan, amal yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi penghalang dan pengait yang akan mengait kita sehingga kita terjungkil, tersungkur, dan bahkan mungkin bisa jadi akan menjadikan seseorang itu terpleset masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Fahakadza kalalibul batil, dan demikianlah pengait-pengait yang akan mengait manusia berupa kebatilan, min tashbihatid dhalal, dari syubhat-syubhat kesesatan, yang dimana kesesatan sangatlah banyak sekali. Kesesatan dan penyimpangan senantiasa mengintai setiap hamba untuk menyesatkannya dan menjadikannya menyimpang dan tersesat. Wa syahawatul ghai, dan juga hawa nafsu atau syahwat yang membinasakan, syahwat yang membinasakan, yang akan menghalangi pelakunya dari jalan istiqomah. Siapa yang dia lebih memilih terhadap syahwatnya daripada menetapi petunjuk kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan, daripada menegakkan perintah Allah dan juga menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia lebih memilih hawa nafsunya, kecintaannya kepada hawa nafsu dengan melanggar batasan-batasan Allah, dengan melanggar keharaman-keharaman Allah, semua yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, maka ini akan bisa menghalangi pelakunya dari jalan istiqamah, antariqil haqqi wa sulukihi, akan menghalangi seorang hamba dari jalan kebenaran
dan mengikutinya serta menempuhnya. Maka seorang hamba akan sangat berat sekali untuk melewati jalan yang lurus dan menempuhnya serta menapakinya manakala dia masih ada syubhat dan syahwat yang meliputi dirinya. Wal ma'sumu man asamahullah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, adapun orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terjaga dari syubhat dan syahwat adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Maka perlu dipahami dan diyakini ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan yang didapatkan oleh seorang hamba itu semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha menetapi perintah Allah, dengan menetapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan petunjuk sunnahnya serta mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dia berusaha memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaganya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut. Oleh karena kita perlu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu sekali bagi kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari kesesatan yang akan menyesatkan kita, dari penyimpangan dan kesesatan berupa pemahaman yang akan menyesatkan kita, dan juga dari syahwat yang akan membinasakan kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan teguhkan kita di atas jalannya yang lurus. Wal abdu fi hadzal maqami yahtaju ila naw'aini minal hidayati liyaslama lahu sayruhu. Dan seorang hamba, kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah wa ra'ah, seorang hamba pada kedudukan ini, pada kondisi ini, yahtaju ila nau'ain, sangat membutuhkan kepada dua hidayah agar dia bisa selamat dalam menapaki perjalanannya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dan selamatkan dia dalam perjalanannya. Karena sekali lagi keselamatan dan juga penjagaan Allah atau penjagaan terjaganya kita dari semua fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan dua hidayah ini. Wahuma, dan kedua hidayah tersebut, yang pertama al-hidayatu ila siratil mustaqim wal hidayatu fis siratil mustaqim. Yang pertama adalah hidayah menuju siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kita jalan menuju siratal mustaqim. Allah berikan kepada kita hidayah untuk mengenal kebenaran, mengenal Islam, mengenal petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Al-hidayatu ila siratil mustaqim, hidayah menuju jalan yang lurus. Maka hidayah menuju jalan yang lurus ini kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengenal kebenaran, mengenal Islam dengan petunjuknya yang benar, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang telah dipahami olehnya seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh untuk mengenalinya, butuh untuk memahaminya. Dan yang kedua, hidayah yang kita butuhkan adalah al-hidayatu fis siratil mustaqim. Hidayah di dalam kita menjalankan atau hidayah dalam kita menapaki jalan yang lurus tersebut, yaitu pada saat kita mengamalkan petunjuk Islam, petunjuk kebenaran Islam, petunjuk kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh untuk mengamalkan agama ini seperti yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun dalam mengamalkannya, di dalam menegakkannya, di dalam menjalankannya butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada petunjuk dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, di dalam kita mengenali kebenaran, kita membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menegakkan serta mengamalkan kebenaran, sesudah kita mengetahuinya, sesudah kita mempelajarinya dan memahaminya, maka untuk mengamalkannya dalam diri kita, kita pun butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya sangat membutuhkan dua perkara ini, dua hidayah ini. Dan kita semuanya sedang berlomba-lomba untuk menujunya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal hidayatu ila tariqi syai'un wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Maka hidayah menuju jalan yang lurus itu satu perkara, dan hidayah di dalam menetapi jalan yang lurus itu juga perkara yang lain. Karena apa? Tidak semua orang yang beramal, tidak semua orang yang menjalankan Islam, dia mengetahui kebenaran. Dia mengamalkan sesuai dengan petunjuk kebenaran. Begitu juga tidak semua orang yang mengenal dan mengetahui kebenaran dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Maka di sini beliau menjelaskan hidayah menuju kebenaran dengan petunjuk kebenaran itu satu sisi, dan sisi yang lain yaitu petunjuk untuk mengamalkan kebenaran. Dan kita membutuhkan keduanya. Kita membutuhkan petunjuk mengenali, mempelajari dan memahami kebenaran, dan kita pula membutuhkan untuk dimudahkan kita mengamalkan petunjuk kebenaran yang telah kita ketahui dan kita pahami tersebut. Ala tara, tidakkah engkau mengetahui anna ar-rajula ya'rifu anna tariqal baladil fulani huwa tariqu kadza wa kadza walakin la yahsunu an yaslukahu. Tidakkah engkau mengetahui seseorang itu tahu jalan menuju negeri ini dan negeri itu, maka lewat ini lewat itu, tapi ketika dia menjalaninya, maka belum tentu dia selamat dalam perjalanannya. Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khasah fi nafsi suluk kasairi fi waqti kadza duna waqti kadza. Maka untuk menempuh jalan tersebut dibutuhkan kepada petunjuk khusus juga. Jadi tidak bisa
orang ketika tahu jalan menuju daerah atau negeri fulan, negeri ini, negeri itu, kemudian dia berangkat sendiri tanpa modal, tahu kapan dia harus berangkat, bagaimana, lewat apa, terus bagaimana prosedurnya, maka dibutuhkan dia petunjuk khusus dalam dia menetapi atau menjalani perjalanan tersebut. Kasairi fi waktu kada duna waktu kada, seperti melakukan perjalanan pada waktu tertentu bukan pada waktu yang lain. Karena kalau bukan jadwalnya, ya bagaimana dia bisa berangkat? Orang belum saatnya berangkat pesawatnya misal, atau keretanya, atau kapalnya, dan yang semisalnya. Kalau belum saatnya berangkat kemudian dia datang, maka ini akan menghabiskan waktu dan akan menjadikan penghalang baginya. Wa akhdhil ma'i fi mafazati kadza wa miqdar kadza, dan menyiapkan bekal. Dalam menyiapkan bekal juga dia harus tahu kapan, seberapa yang dia harus butuhkan. Wan nuzulu fi maudhi'i kadza duna kadza, dan juga singgah atau transit di salah satu tempat ini bukan di tempat yang lain. Ini dibutuhkan ilmu, dibutuhkan petunjuknya. Fa hadhihi hidayatun fi nafsis sair. Dan inilah petunjuk di dalam dia menjalani perjalanannya tersebut. Qad yuhmiluha man huwa arifun, yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang tahu. Jadi ketika orang tersebut tahu jalan menuju fulan atau tahu ilmunya, seringkali orang yang merasa memiliki ilmunya ini mengabaikan, menyepelekan petunjuk di dalam mengamalkannya. Sehingga ketika dia mengamalkannya pun semaunya dia sendiri, seenaknya dia sendiri. Bi anna tariqa hiya hadhihi, bahwasanya petunjuknya yang benar itu seperti ini, dan yang seharusnya dia kerjakan dan dia amalkan pun seharusnya seperti itu. Sehingga ketika dia tidak mengerjakan petunjuk tersebut sebagaimana petunjuknya yang benar, fayahlaku wa yanqati'u 'anil maqsud, sehingga menyebabkan dia binasa dan terputus dari tujuannya, tidak sampai pada tujuan. Maka ini bisa kita gambarkan dan bisa kita contohkan, misal ketika seseorang ingin menjalankan sholat, sebelum dia mengerjakan sholat, maka dia harus mengetahui ilmunya tentang sholat. Dia harus belajar tentang ilmunya, petunjuk sholat yang benar. Namun, apakah semua orang yang mempelajari petunjuk sholat yang benar, dan ketika dia mengetahui petunjuk sholat yang benar, dia dimudahkan pula untuk mengamalkannya? Maka jawabannya tidak. Seringkali banyak orang yang merasa dia mengetahui tentang sholat yang benar, namun dia abai, lalai dari mengamalkan petunjuk sholat yang benar. Sehingga dia pun mengerjakan sholat hanya sebatas mana yang pas, mana yang cocok, mana yang ia senangi, tanpa dia mengerjakan petunjuk sholat yang benar sebagaimana yang seharusnya dia kerjakan. Maka inilah yang dituntut pada diri kita dalam kita menetapi petunjuk jalan yang lurus, menetapi petunjuk istiqomah di dalam kita beragama Islam. Dibutuhkan hidayah untuk mengenali kebenaran dan dibutuhkan hidayah untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Sehingga saat kita berdoa dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maka masukkan ke dalam hati kita bahwasanya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk mengenali jalan yang lurus, dan yang kedua kita sedang meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita di dalam menjalankan petunjuk kebenaran yang lurus tersebut.
dimudahkan mengenali jalan yang lurus, jalan kebenaran, dan dimudahkan pula untuk mengamalkan jalan kebenaran yang telah kita ketahui dan kita pahami. Sehingga dengan itulah seseorang akan meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dalam perjalanannya, di dalam ia menetapi petunjuk agama Islam, di dalam ia berusaha istiqomah menjalani agama Islam ini. Maka apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini yang singkat ini memberikan nasihat serta petunjuk untuk kita semuanya, bahwa kita butuh kepada modal di dalam kita menapaki agama Islam dan menjalani agama Islam serta menegakkan agama Islam. Dibutuhkan modal berupa ilmu serta pemahaman yang benar. Dan kita juga belum cukup sampai di situ. Setelah kita memiliki modal berupa ilmu dan juga pemahaman yang benar, maka kita juga butuh modal yang kedua, yaitu kita membutuhkan petunjuk, mengamalkan yang benar dari apa yang telah kita fahami dan kita telah ketahui berupa kebenaran tadi. Kita membutuhkan petunjuk mengamalkan kebenaran tersebut. Sehingga dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan perjalanan kita dan Allah berikan petunjuk untuk kita di atas menetapi agama Islam sebagaimana petunjuk yang benar, sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan juga apa yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan teguhkan kita di atas as-siratal mustaqim, baik ketika di dunia maupun saat kelak nanti di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.